Ibadah ketiga sekarang saya mau bicara tentang sesuatu yang paling dibenci oleh roh jahat, yaitu perjanjian seseorang dengan Tuhannya. Setan benci perjanjian. Kejadian pasal 15 ayat 7-21, saya bacakan dulu, ini perjanjian Allah dengan Abram. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seorang anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian yang satu di samping yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurhakaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan matahari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap, beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, yaitu sungai Efrat, yakni tanah-tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Relaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Setan benci perjanjian, lawan katanya, Tuhan cinta perjanjian. Tidak ada perjanjian yang sah tanpa pengorbanan. Saya tadinya itu masih belum yakin mau kasih judulnya setan benci perjanjian atau pengorbanan yang benar. Tapi kata perjanjian lebih besar di pengorbanan. Sebab tidak semua korban diterima Tuhan. Tapi semua perjanjian kita dengan Tuhan pasti melibatkan pengorbanan dari sisi kita. Dan dari sisi Tuhan. Saya kasih contoh. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan umat manusia bahwa suatu hari akan Tuhan utus seorang penebus, Adam dan Hawa, baru fresh grass jatuh ke dalam dosa, maka terjadi pembunuhan hewan pertama. Kita tidak tahu itu hewan apa, beberapa orang spekulasi mungkin itu seekor domba. Masuk akal sih, karena nantinya korban sesungguhnya itu anak domba Allah. Kan Adam tiba-tiba dibikinkan cawat sama Tuhan. Supaya tidak kelihatan ketelanjangannya. Dari bulu hewan. Hewan itu pasti mati. Kematian pertama masuk ke bumi, dan itu bukan manusia. Yang korban dulu adalah hewan tak bersalah. Tapi Tuhan sembelih itu, Tuhan buat mati untuk jadikan pakaian dalamnya. Nah itu adalah dari sisi Tuhan, aku berjanji, perjanjiannya masih primitif sekali, bahwa suatu hari akan kuutus penebus untuk menebus umat manusia dan keturunanmu, Adam dan Hawa. Dari sisi manusia, Allah mulai mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, maka muncullah pengorbanan-pengorbanan yang diharuskan. Contohnya, waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, tak lama kemudian nanti ada yang namanya hukum Taurat, hukum sunat. Jadi ada sesuatu yang menyakitkan secara daging dan lahiriah. Untuk bisa membedakan antara umat Israel dan bukan, yaitu lewat sunat jasmani. Bukan hanya untuk higienis, tapi sunat itu untuk menunjukkan bahwa mereka telah membuang kulit katannya, alias itu adalah simbolisme tentang sifat lama dan sifat dosa. Tapi belum terjadi kerohanian karena roh manusia masih mati. Jadi masih ada ritual-ritual dan perjanjian lama itu dibuat di atas dasar pengorbanan seremonial, yaitu hewan yang dikorbankan dalam bait suci atau bait Allah. Maka muncullah di Old Covenant, di Old Testament atau perjanjian lama. Perjanjian baru udah gak pakai semuanya itu, makanya sekarang kita masuk ke hadirat Allah kan gak bawa hewan lalu kita bakar di hadapan Tuhan. Karena wujud sesungguhnya telah datang, yaitu anak domba Allah, bukan seorang binatang, bukan seekor binatang, tapi anak Allah. Perjanjian baru itu dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah yang suci, yaitu darah Yesus Kristus di Kalvari. Perjanjian baru juga ada penyunatan kulit katan, tetapi sunat hati.
bicara tentang pertobatan. Dalam bertobat, harus ada yang dikorbankan. Kalau orang itu dulunya terlibat perselingkuhan, dia harus korbankan hubungan itu untuk ikut Tuhan. Dia nggak bisa mengikut kedua-duanya. Kalau kita ikut Tuhan, nggak bisa ikut setan, bisa melayani setan. Tak seorang pun hamba bisa melayani dua Tuhan. Harus ada yang kau korbankan untuk ikut Tuhan. Kulit katan. Di perjanjian baru sekarang sunat itu hanyalah pilihan atau untuk alasan-alasan kesehatan. Tidak lagi kena dengan tidak lagi berhubungan dengan tidak lagi ada hubungannya sama keselamatan. Tapi ada sesuatu yang dikorbankan ketika seseorang bertobat. Pertobatan itu berarti juga pengorbanan. Misalnya waktu saya bertobat terima Tuhan, otomatis saya hilang teman loh, sungguhan. Saya bertobat tahun 92, umur 18 tahun. Di tahun itulah saya SMA 3, saya lulusan, lalu saya harus masuk kuliah. Pilihannya adalah seminari karena saya terpanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu saya kehilangan banyak teman. Teman-teman rusak saya semua meninggalkan saya. Itu sungguhan. Nggak gampang. Dulu saya nge-game terus. Meskipun zaman dulu belum ada online. Aduh, Tuhan ambil semua itu koyakkan. Nggak bisa sih. Nggak bisa kita itu setengah-setengah. Ijau pun entah yang tahu cuan. Nggak bisa dua kapal, kaki kita di kedua-duanya. Pasti cemplung tuh ke laut binasa. Paham ya sekarang tentang pengorbanan dan perjanjian? Untuk kita membuat perjanjian dengan Tuhan, tidak bisa kita setengah-setengah. Oke, mari sekarang kita lihat bagaimana Abram membuat perjanjian dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana setan ternyata sangat benci perjanjian itu karena dia sadar kalau seseorang menjalin hubungan perjanjian dengan Tuhan, setan sedang dalam bahaya kehilangan segala-galanya di hidup orang itu. Kita lihat sekarang ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Abram dibawa keluar dari satu negara, kota wilayah namanya Mesopotamia. Dia keluar dari sana, Tuhan yang bawa dia karena Tuhan berfirman, aku akan memberimu negeri baru. Aku akan kasih kamu tanah perjanjian. Keluarlah Abram, tapi nggak langsung masuk Kanaan. Dia sempat transit berapa tahun di Haran. Tunggu ayahnya meninggal dulu, baru dia hengkang sungguhan full force. Baru dia sepenuh hati mentaati Kristus. Setiap kita pasti ada susahnya untuk meninggalkan hidup lama. Bikin perjanjian dengan Tuhan itu nggak bisa gini loh. Kita nggak bisa bikin perjanjian Tuhan kalau kita masih terikat perjanjian sama setan, nggak bisa. Makanya saya tidak ngerti kok bisa kita itu percaya Tuhan tapi masih juga ikut superstisi dan tradisi yang menentang firman Tuhan. Nggak bisa. Kalau kayak gitu Tuhan pasti ngalah, 100% Tuhan pasti mundur dari dirimu. Karena Tuhan tidak bisa dimadu, I'm sorry. Kita nggak bisa teken sama Tuhan kalau kita masih namanya di sebelah situ notarisan sama orang lain. Nggak bisa. Karena Allah tidak ambil properti sengketa. Roh diberikan oleh Tuhan Yesus dalam diri kita. Bapa mencurahkan rohnya dalam diri kita itu dengan cemburu. Alias, bukan Tuhan nunggu kita sempurna. Setelah sempurna kau baru layak menyembah aku. Setelah kau sempurna kau baru layak menjadi anakku. Kalau gitu nggak layak-layak kita kapan jadi anaknya. Tapi dalam kesadaran kita tidak boleh menyimpan sesuatu. Kalau kita sama Tuhan itu harus tulus, harus sungguh. Kalau kita ikut Yesus itu nggak bisa. Nggak bisa pura-pura. Itulah sebabnya Tuhan bilang, Bram, perjanjian Allah dengan kamu itu hanya terjadi kalau kamu keluar dulu dari Ur Kasdim. Karena di Ur Kasdim, tanah kelahirannya, tempat dia dibesarkan, di situ syarat penyembahan berhala. Dan selama Abram berada di sana, dia tidak akan pernah menjadi milik Allah. Tuhan bukan suruh kita minggat dari rumah, tetapi kita harus keluar dari budaya yang salah. Get out! Get out! Jadi nggak bisa kita itu maunya dua-duanya. Kalau kita mau dua-dua, itu bahayanya adalah Tuhan akan mengalah. Kalau Tuhan ngalah, kita kalah. Kalau sampai Tuhan mengalah, ya sudah. Kalau sampai Tuhan berkata, ya wis lah, itu bahaya. Kalau Tuhan berkata begitu pakai bahasa Surabaya, ya sudahlah. Ketika Tuhan dipaksa, akhirnya Tuhan kasih dan beri, tidak semua pengabulan doa itu baik ujungnya. Tuhan kabulkan permintaan umat Israel yang mendesak Allah. Kami minta daging di padang pasir. Maka di padang belantara Tuhan kirimkan lewat angin timur burung puyuh. Bukan telurnya, burungnya.
dan itu semua jutaan jatuh ke perkemahan Israel. Mereka makan seperti orang rakus dan gila, belum ditelan sampai keluar dari hidungnya, saking serakah atau geragasnya. Itu makan sama giras dia begitu. Dan Tuhan berkata, baiklah kau sudah dapat yang kau mau. Sekarang aku muak sama kamu. Ketika Tuhan ngalah sama kita, berarti Tuhan marah. Jangan suruh dia ngalah sama kita. Lebih baik, your will not my will be done. Lebih baik kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Tuhan suruh Abraham, kamu harus keluar dari Ur Kasdim. Tapi dia masih di Haran. Tuhan itu baik hati. Ketika kita masih setengah-setengah, Tuhan gak marah sama kita. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi kalau kita sengaja terus, lama-lama Tuhan melihat niat hati kita. Musa waktu awal mula mau diutus Tuhan menjadi penyelamat, pembebas Israel, dia masih pelin-pelan, aku gak bisa lah, apalah, banyak alasan. Tuhan kasih dia Harun. Padahal nanti ujungnya Harun tidak kepake. Karena Musa yang ngoceh terus. Dia yang mengaku tidak fasilida, ternyata lancar tuh. Tuhan ngerti kalau initially di awal-awal Anda masih bimbang. Tapi setelah Anda jalan dengan Tuhan sekian lama, kalau sampai sekarang kita terus mencobai Tuhan, lama-lama Tuhan lihat niat hati kita. Meskipun Tuhan Maha tahu, Tuhan itu menguji kita dengan waktu. Dan apa yang terjadi adalah Musa dikasih itu Harun, Abraham, oke tuh di Haran, Tuhan gak apa-apa, Tuhan tunggu. Kalau kamu masih lamban-lamban, ya aku nunggu. Berapa kali kita itu dikejar-kejar sama Roh Kudus, ayo melayani tahun demi tahun lewat, gak apa-apa, gak pernah kita dikutuk, gak pernah kita dipukul, gak pernah kita dicambuk. Sabar, tapi anggaplah kesabaran Tuhan itu kesempatan. Jangan kita tuh mencobai dia. Kalau kita itu dapat kesempatan yang sama 2 kali, itu anggaplah kesabaran. Apalagi kalau kita dapat kesempatan yang sama 2 kali, tapi setiap kali diberi kesempatan itu sudah turun quality, udah downgrade tuh. Misalnya dulu dia itu di level direktur, lalu dia korupsi. Lalu lain kali dikasih kesempatan, bidang lain atau bidang sama, apalagi terlalu vulgar, kalau bidang sama terlalu nyata. Terlalu nyata bahwa Tuhan itu memberi pengampunan. Kalau tiba-tiba dikasih, tapi levelnya sudah di manajer. Atau manajer dulu jatuh, lalu dikasih di level pegawai. Anda harus serius. That second chance, keputusan kedua, kesempatan kedua, ketiga itu by kesabaran. Itu bukan karena kelayakan. Dan sebelum kita ambil kesempatan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan memberi kesempatan lagi. Tuhan kalau ngalah, kita bahagia. Tapi bersama dengan itu kita dalam bahaya. Karena kasih karunia itu selalu punya 2 sisi. Sisi satu adalah opportunity, sisi yang lainnya adalah duty atau responsibility. Sisi satu adalah kesempatan, sisi satunya lagi adalah peringatan. Waktu saya baca ini, saya merasakan kasih karunia Allah. Tuhan, kau begitu sabar. Abraham itu berapa tahun tuh di Haran. Tapi Tuhan tunggu. When God is waiting for you, bersyukurlah kau punya Allah sebaik itu. Tapi lekas-lekas atau bergegaslah. Kalau sampai Allah itu ngalah sama kita, betapa payahnya kita ini sebagai hamba. Kalau sampai Tuhan kita itu yang nunggu kita bangun, padahal harusnya dia bangun dulu untuk melayani, tapi Tuhan kita, majikan kita yang nunggu kita bangun. Jangan merasa happy terlalu, karena berarti kita yang keterlaluan. Kalau sampai papa mama mau makan ini misalnya janjian, setiap kali datang, kalau sekali-kali apa boleh buat, apalagi kalau ada kecelakaan di jalanan. Tapi setiap kali janjian makan, papa mama sudah ada di restoran setengah jam, anaknya baru datang. Ada papa mamanya manula, manusia lanjut usia, tunggu di sana. Sekalipun mereka tidak apa-apa, mereka tidak marah, harusnya Anda pertama-tama reaksinya bangga punya ayah sesabar itu, punya mama serendah hati itu. Tapi bersama dengan itu harusnya menjadi evaluasi dan introspeksi, payah aku jadi anaknya. Bukannya harusnya anak muda yang tunggu di situ, papanya datang itu dijemput di pintu. Digandeng naik lift kalau naik ke loteng atas. Ini orang tuanya yang di atas dulu. Anaknya pelan-pelan datang.
Waktu saya baca ayat ini, bersamaan dengan itu saya bercermin dengan firman. I have a good God who is so patient with me. Aku punya Allah yang begitu baik, yang begitu sabar dengan aku. Tapi bersamaan dengan itu, Tuhan, izinkan aku untuk selalu menunggumu, bukan kau yang menunggu aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa kali kita dikejar dengan tawaran yang sama, ayo melayani. Bulan depan ayo melayani. Ayo jadi sponsor di CG. Enggak bisa. Wah Tuhan enggak apa-apa. Bulan depan enggak mampu. Tahun depan, ya masih belum srek nih. 2 tahun lagi, suatu hari. Jangan kau lihat itu CGL-mu yang minta. CGL Anda hanyalah alat di tangan Tuhan. Itu Roh Kudus yang kasih dia beban. Nah kalau itu ditolak terus menerus, masa Tuhan yang menunggu kita? Bukan yang melayani Tuhan itu manise dan bahagia. Bukannya suatu kehormatan bisa melayani Tuhan. Wow. Kalau Tuhan sampai invite kita ke pesta pernikahan, kita nggak datang karena beli mobil baru, kita nggak datang karena ada ladang baru. Bukannya lama-lama Raja berkata, ya sudah lu orang nggak mau datang, paksa orang-orang yang ada di pelosok-pelosok, in the byways, in the highways, yang ada di jalan-jalan, yang ada di tikungan-tikungan, bawa mereka masuk, ganti pakaian pesta, rumahku harus penuh. Kalau kita bolak-balik ditanyain terus, bolak-balik didorong terus, mungkin waktunya kita menyadari, oh Tuhan adalah Tuhan. Kita adalah hamba. Waktu saya baca ini, saya terharu. Saya punya Tuhan yang begitu, tapi saya juga bersama dengan itu, saya berhati-hati. Ayat 7, ayat 8. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Abram bukan meragu, bukan mempertanyakan. Abram juga bukan hereby bahasa Inggrisnya, Abram wasn't questioning God. He was asking God. Inquiring of God. Abram bukan mempertanyakan Allah karena tidak percaya. Abram minta tolong sama Allah untuk bantu dia percaya. Jadi it's okay kalau kita datang pada Tuhan itu iman pas-pasan, itu nggak apa-apa. Kita datang pada Tuhan dalam kelemahan, nggak apa-apa. So long selama hati kita itu rindu untuk belajar. Selama hati kita itu mau untuk berubah. Selama jiwa kita itu haus dan lapar akan kebenarannya, datanglah pada Tuhan seperti Abram. Bapak orang beriman ini imannya nggak gede-gede banget loh kalau kita mau jujur. Kalau kita mau baca ayat 8. Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Kita bisa berdalih. Kita bisa main teori belaka. Karena kita sendiri nggak ngalami. Abraham kok kecil sih imannya? Kok malah tanya, bukankah Tuhan sudah berfirman itu cukup bagimu? Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memiliki tanah Kanaan ini? Aku ini sudah terlanjur loh tinggalkan segala sesuatu. Mana gua tahu nanti sungguh-sungguh akan terjadi. Loh Bram, harusnya loh Tuhan berfirman itu kan cukup garansi, cukup jaminan. Tapi orang yang ngalami secara nyata, meskipun percaya Tuhan, tetap waktu dalam perjalanan dia akan menghadapi tantangan dan keraguan. Nah itu adalah adventure petualangan kita dengan Tuhan. Di situ Abram tanya sama Tuhan bukan untuk mempertanyakan. Dia tanya sama Tuhan itu minta pertolongan. Help me God. Saya jadi ingat di perjanjian baru ketika Yesus didatangi seseorang. Tuhan, jikalau engkau dapat, sembuhkan anakku. Yesus berkata, jikalau dapat, oh Tuhan ampuni aku yang tidak beriman ini. Tuhan tolong aku untuk beriman kepadamu. Forgive me. Forgive this faithless me. Help me have faith in you. Tolong aku. Jadi Tuhan tetap sembuhkan. Dan Tuhan ajari dia beriman. Gak apa-apa loh kita menyapa Tuhan dalam keraguan. Selama hati kita itu kiblatnya adalah Tuhan. Bukan ragu lalu lari dari hadiratnya. Ragu lalu habis itu kita sengaja mencari arah yang berlawanan dan menentang kehendaknya. Dia berkata, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tuhan itu senang hati kita tulus sekalipun dalam ketulusan kita, dalam keluguan kita, kadang-kadang kita itu menunjukkan kelemahan iman. Tapi Tuhan berkata, saya mendingan kalau misalnya saya lagi sama satu orang nih, saya kasih kepercayaan. Kamu saya percaya ya, kamu pimpin pujian. Contohnya dalam pelayanan ya, dunia pelayanan yang paling gampang jadi ilustrasi. Dia berkata, aduh, bagaimana aku tahu aku bisa? Tolong aku ya, training aku. Yang gitu tuh lebih gampang. Saya bilang, oke, gak apa-apa. Saya tahu kamu belum bisa. Asal kamu mau belajar, saya mau ajari kamu kok. Itu enak diajak ngomong. Karena orang itu gak nolak, tapi orang itu juga tidak memberikan kepercayaan diri yang palsu. Atau keyakinan yang semu. Aku bisa, lalu habis itu amburadul di belakang. Kalau kita kasih pekerjaan, misalnya kita seorang manajer lalu pegawai kita, aku kasih kamu tugas ini ya. Pak, saya berusaha ya. Tapi kalau nanti saya nggak bisa, saya tanya Bapak ya. Wah, saya senang.
Saya senang. Cengli orang ini. Orang ini masuk akal. Daripada bisa, belakangnya saya harus hire orang lain untuk memperbaiki kesalahannya. Atau orang yang berkata, nggak bisa Pak, nolak. Wah, orang gini saya mikir, bukan masalah tugas ini dia bisa nggak. Tapi kalau dia nolak, itu sudah sikap ya. Lama-lama kayak gini mana bisa aku percaya apa-apa. Orang ini hanya cari apa yang nyaman, apa yang menurut dia bisa. Jangan-jangan bukan dia bisa atau enggak. Dia mau apa enggak. Saya mempertanyakan kesungguhan orang ini dalam pekerjaan. Tapi kalau saya punya pegawai, saya kasih tugas ini, kalau saya sampai kasih dia tugas, pasti saya sudah ada semacam assessment dulu. Pasti sudah ada semacam mensurvei kemampuannya dia dulu. Karena enggak mungkin saya jadi pemimpin yang sembrono. Kalau saya mempercayai, pasti saya yakin dia bisa. Kalau enggak kan enggak mungkin saya itu gambling, karena ini perusahaan saya. Kalau Tuhan mempercayamu sesuatu di hidup ini, pasti Tuhan lihat potensinya. Kan nggak mungkin dia gambling dengan kerajaannya. Dan kehendaknya atas hidupmu, nggak mungkin. Orang ini kalau bilang, Pak, saya akan usahakan, saya nggak pernah lakukan ini. Tapi Bapak janji mentori saya. Jadi kalau sampai saya dikit-dikit tanya, Bapak jangan rasa terganggu ya. Kalau misalnya saya nanti bingung sesuatu, bagaimana caranya, tolong Bapak kasih saya contoh sekali, saya akan catat dan saya akan perhatikan. Dan nanti setelah saya bisa, saya pasti lakukan persis yang Bapak ajarkan. Ya, tolong ya Pak, jangan dilepas. Nanti kalau saya sudah mahir, sudah bisa, saya pasti akan ajarkan ke yang lainnya. Kalau saya dapat pegawai gitu, enggak tak lepas saya sama saya. Sungguhan, saya akan pegang begini. Makanya Tuhan itu sama Abraham kayak gitu. Karena orang yang punya iman tidak akan janji palsu. Tapi orang yang beriman tidak akan menolak Tuhan. Sekalipun sesuatu bagi dia baru, asing dan tidak nyaman. Orang beriman itu percaya sama dia yang menugaskan. Orang beriman itu percaya kepada dia yang memberikan. Orang beriman itu percaya pada gurunya. Dia percaya kepada seseorang yang dia look up, yaitu Tuhan. Iman itu bukan apa yang kau imani. Iman itu kepada siapa kau beriman. Karena kita beriman pada Tuhan. I trust, aku percaya apapun yang Tuhan hari ini percayakan padaku, Tuhan akan tolong aku. Amin Bapak Ibu. Setan benci perjanjian, tapi Tuhan cinta perjanjian. Kita lihat sekarang ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Ini lembu ya, betina, berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Lembu sama kambing gede mana, mahal mana? Lembu lah, orang-orang kota nggak bisa jawab ini. Sapi pasti lebih mahal daripada kambing ya kan? Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Oke, masih tetap mahal lembu. Masih tetap gede sapi. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Burung tekukur adalah persembahan orang-orang miskin sampai di zaman Yesus jalan di Bait Allah. Bukan hanya hewan-hewan besar dikorbankan, tapi hewan kecil pula yang murah seperti burung tekukur, bahkan bukan burung merpati, anak burung merpati. Tuhan itu kepingin buat hubungan perjanjian dengan semua orang menurut kapasitas dan kemampuan. Jikalau ada seorang yang kaya raya, memberikan burung tekukur, itu akan Allah anggap sebagai penghinaan. Ini bukan bicara soal persembahan materi ya, ini bicara soal hati. Bisa soal hati. Tapi ketika seseorang belajar untuk memberi yang terbaik sesuai dengan kemampuannya, burung tekukur pun bagi orang yang tidak punya apa-apa, seperti seorang wanita yang memberikan 2 peser uangnya, yang Yesus lihat itu loh, pada waktu persembahan diberikan di bait suci, burung tekukur itu pun costly, itu pun mahal sekali. Kalau orang tidak punya apa-apa, tekukur itu pun tetap akan terasa sebagai korban. Tuhan itu sangat apa ya? Saya ini segala bahasa kurang bagus. Indonesia ya gitu, Inggris ya gitu, Chinese apalagi. Bantu saya ya, bahasa Indonesia cengli itu apa ya? Masuk akal juga enggak. Kalau akal kan make sense. Cengli itu apa ya? Fair orangnya, fair. Tuhan itu fair banget. Makanya ada lagu hymn, Fairest Lord Jesus. Itu bukan fair artinya itu kulit putih. Bukan, fair itu artinya you're so fair. So beautiful. You're so, kok begitu adil. Tuhan tuh begitu maha pengertian. Allah mengerti, Allah peduli, itu sungguhan. Tuhan itu membuka sap-sapnya, jalur-jalurnya pada orang yang sanggup, yang punya 5 talenta.
otomatis pasti tuntutannya lebih berat. Pada orang yang punya 1 talenta juga jangan disembunyikan di tanah. Jangan iri sama yang lainnya. 1 talenta menghadap Tuhan. 2 talenta menghadap Tuhan. 5 talenta yang menghadap Tuhan. Nah kalau saya punya kapasitas seperti ini hari ini dalam ministry, saya berikan cuma segitu, kan saya salah di hadapan Tuhan. Berarti kan saya mengkorupsi talenta. Ya, tapi ada orang yang tidak sanggup. Tidak semua orang bisa khotbah. Tapi dia dipercaya di dalam CG-nya misalnya untuk sharing firman. Gemeter lagi. Nggak bisa lagi. Makanya CG bukan tempat undang pengkhotbah luar. Don't do that. CG bukan persekutuan doa. Kalau Anda lakukan itu, Anda mengkorupsi talenta. Karena Anda benturkan yang punya 1 talenta dengan 5, yang 1 tidak muncul. Itu pasti kau sembunyikan di bawah tanah itu. CGL baru sponsor tidak akan bisa muncul. Kenapa? Pengkhotbahnya jago-jago yang diundang dari luar. Matilah. Anda mau matikan anak sendiri gampang. Anak Anda lagi belajar nyanyi kan? Bukannya untuk inspirasi, tapi setiap kali Anda ada baru nyanyi, dalam kejuaraan misalnya, turnamen, setiap kali muncul, Anda panggil Whitney Houston di sana. Kandidat kedua, ya matilah, anaknya pasti akan minder, pulang, tutup kepala di bantal, kata aku nyanyinya jelek seperti burung tukukur. Anak Anda turnamen, belajar taekwondo, olahraga sih nggak ada tapa-tapaannya, ada martial art atau ilmu bela diri yang pakai semedi, yang ini nggak ada. Taekwondo, misalnya, nggak usah dikasih contoh, nanti ada pada robek celanaku. Udahlah, percayalah, pastormu bisa sedikit kok. Lalu apalagi turnamen. Saya sih tahu karate dulu. Turnamen. Tiba-tiba, wah, Anda rasa turnamen membosankan anak kecil. Bosan panggil aja juara karate dari Jepang. Supaya lebih seru gitu loh. Supaya apa? Supaya nanti gaweanku ini, heboh gitu loh. Loh, Anda objektifnya heboh? Atau mau besarkan anak? Mau bangun anakmu? Coba bedakan. Mau heboh, atau mau overshadow your children, atau membuat mereka jadi bayang-bayang. Tahu apa yang dilakukan? Tiba-tiba datangkan juara Brasil sih jiu-jitsu ya, mungkin karate dari Jepang. Datengin, lawan sama anakmu, babak belurlah anak Anda. Seumur hidup dia akan tinggalkan sabuk putihnya, dia tidak akan naik ke sabuk merah. Kenapa? Dia trauma. Gampang membuat akhirnya CG-nya itu gemuk 70. Gampang, undang aja pembicara luar, lama-lama jadi gereja, dalam gereja jadi 200 tuh CG-mu. Tapi tak ada satu pun bocah-bocah rohani di bawahmu itu akan muncul, semua akan babak belur. Satu-satu trauma, sabuk putih ditanggalkan, semua akhirnya jadi penonton turnamen karate. That's not how you raise a CG. Bukan. Jangan sampai 2 talenta dan 5 talenta ketemu. Ada tempatnya masing-masing. Nah masalahnya sekarang, kalau di sini ada seorang sponsor, seorang calon CGL, lalu monggo silakan gantikan Pastor Philip khotbah di atas sini, khotbahkan dari sini. Bisa berdiri mati terkukur. Mati terkukur itu apa sih? Tersungkur. Ayo sini, sponsor mana nih? Ayo sekarang gantiin saya turun sekarang. Khotbah. Ya janganlah, nggak fair lah, karena konteks ini butuh 5 talenta untuk bisa bicara di sini. Konteks ini butuh 5 talenta, karena pressure-nya beda. Jangan kau tukar-tukar 5 talenta kau taruh di kantongan 1 talenta. 1 talenta kau taruh di kontainer 5 talenta. Jangan jadi orang yang salah taruh 1 ditaruh di bawah tanah. Jangan. Amin Bapak Ibu Saudara. CG bukan begitu caranya. Karena saya mau dorong setiap kita di sini yang mau menyala, yang mau bersinar terang. Anda tidak usah compare sama pastor siapa yang khotbah di atas, karena memang beda konteksnya. Di konteks di mana Anda harus bertumbuh, Anda sedang dipersiapkan. Bertumbuhlah di sana, sebab terkukur juga bisa jadi persembahan Tuhan. Lembu 3 tahun juga bisa jadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Kita semua hanyalah hewan tunggangan. Kita semuanya hanya alat di tangan Tuhan. Sesuai dengan konteks waktu yang tepat, Tuhan bisa pakai setiap kita untuk berbuah-buah pada tempatnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin, amin. Tuhan cinta perjanjian. Berani untuk ambil resiko. Dipakai Tuhan. Abram diberitahu sama Tuhan, aku buka jalur. Lembu 3 tahun. Kasih kambing 3 tahun, domba 3 tahun. Kasih ini, burung terkukur, anak pun. Seekor anak burung merpati. Wow. Sampai kanak-kanak pun diperhatikan Tuhan, selalu ada jalur sendiri. Saya tidak tahu apa yang akan memberikan seekor anak burung merpati itu anak kecil juga.
Tuhan tuh membuka akses untuk semua ke dia. What a wonderful God we have. Tidak ada orang di dalam rumah Tuhan boleh sombong. Tidak ada orang boleh minder. Saya dorong kita semuanya untuk berbuah di musim kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saya datang ke CG Anda pasti tidak bertumbuh. Pasti. Nah kalau saya datang, Anda khotbah, bukan saya GR nih. Ada saya pasti grogi. Pasti Anda grogi. Ya, pasti Anda. Kalau nggak grogi, saya lihat jam gini aja, langsung Anda grogi pasti. Coba sekali-kali ya, tak datang ya ke CG-nya ya. Nggak enak juga buat saya, bukannya gaya apa, saya sih nggak suka malah digituin, tapi pasti nanti akhirnya berujung foto-fotoan. Bukan saling mendoakan, saling memoto, saling memotret saudaraku. Nggak jadi, nyembah segalanya, akhirnya jadi revival KKR. Kapan Anda, bukan latihan, sih bukan tempat latihan, kapan Anda berbagi kehidupan sebagai real jemaat dengan jemaat? Kapan? Bukankah kalau ada aniaya Bapak Ibu Saudara, yang mati dulu itu rasul-rasul. 12 itu dibabat habis, 1 memang bunuh diri, 11 itu mati semua kecuali 1, mati 10. Ada apa-apa? Kami ini black dead dulu. Kalau jemaat tidak dipersiapkan, Anda tidak akan siap waktu tuayan. Waktu penuaian terjadi kalau semua ke one man show akan bubar. Dan Anda tidak akan bisa disiapkan untuk penganiayaan. Jikalau terjadi. Let's not play-play ya. Singaporean would say. No play-play ya with CG ya. Ya, coba katakan kanan kiri. No play-play ya with CG ya. Aduh, itu Inggris yang kurang bagus. Saya nggak ada rencana ngomong soal ini. Tuhan cinta perjanjian. Saya kok giring ke sini. Saya curious saja. Di sini siapa anggota tetap CG? 1, 2, 3 diangkat tangannya. Oh ya makanya hampir semua. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke. Cepat aja lanjut ya. Saya nggak ada rencana ngomong soal ini, sungguhan. Kok bisa diantar ke situ ya? Diantar ke situ sama Roh Kudus. Mungkin ada pelanggaran kali. Lanjut. Ayat 10. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Itu semua tadi lembu sampai tekukur tadi. Dipotong 2. Katakan dipotong 2. Perjanjian itu selalu 2 sisi. Katakan 2 sisi. Dari sisi Tuhan dan dari sisi kita. Oke? Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Lihat ya. Tuhan itu begitu adilnya, yang gede-gede dipotongin, yang kecil biarin. Tidak dipotong jadi 2. Ya, Anda bisa potong steak, ayo. Mungkin sang istri, mama order terlalu banyak, dipotong setengah kasih anak. Tapi kalau keju yang taruh di sandwich itu udah tipis, jangan kau tipisi lagi. Tuhan tuh tahu kok kemampuan dan ketidakmampuan kita. Tuhan tuh tahu batas-batasnya. Tuhan tuh cengli sekali, Tuhan tuh fair banget. Mendingan menurut saya judulnya diganti, bukan setan benci perjanjian, tapi Tuhan tuh cengli. God itu so understanding. Diambilnya, makanya itu orang kalau dekat sama Tuhan tuh orangnya cengli. Pasti orangnya fair, pasti orangnya itu understanding, pengertiannya. Orang yang mengaku hamba Tuhan, tapi gaya sekali, kasar sekali sama orang. Menurut saya ragu. Jangan kau akui dirimu durian kalau manggis yang keluar. Sana ngaku jeruk, padahal tajamnya kulit nangka. Come on lah ya, you don't fool nobody, you don't fool me. Orang kalau dekat sama Tuhan itu jadi orangnya itu fair. Orangnya itu jadi, gimana yang menjelaskan? Enak gitu loh, mau sama orang itu. Masuk akal gitu loh, meskipun supranatural. Tuhan tuh kayak gitu. Saya nggak habis-habis mau cerita tentang Tuhan, tapi sekarang saya mau fokus kepada perjanjiannya. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian yang satu di samping yang lain. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Kata burung-burung buas ini juga ada konotasi seperti roh jahat, meskipun itu burung sungguhan, karena memang yang dibelah-belah sama Abraham itu adalah hewan-hewan dan bangkai-bangkai hewan itu. Ya, bukan bangkai yang busuk, Tuhan tidak menerima persembahan yang busuk, tapi Tuhan menerima persembahan yang baik. Tapi di situ ada darah, ada flesh, ada dagingnya. Jadi saya nggak heran, itu kan di padang, waktu itu kan di tanah Kanaan, tempat terbuka. Jadi mungkin ada burung-burung nasar yang datang, burung-burung vulture itu loh yang datang, ya, yang kayak elang tapi gundul-gundul, yang kayak seperti kakek tua begitu. Sorry, kalau yang ada yang kakek di sini dah. Dan kakek sini semuanya kakek-kakek keren. Ya, burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abraham mengusurnya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya tahu bahwa setan
Burung buas ini kan lambang setan. Ada satu perumpamaan, ketika benih ditaburkan, ada 4 macam tanah. Salah satu tanah itu diaspal. Dikatakan bahwa ada burung-burung datang mencuri biji itu. Yesus memberikan pengertian pada murid-muridnya nanti, bahwa benih yang ditabur adalah firman, yang nabur itu Yesus. Dunialah taburan ladangnya, dan ada burung-burung yang datang, itulah iblis yang datang mencuri firman itu. Jadi burung-burung buas ini yang datang, bayangin Abraham baru mempresentasikan persembahan, kurban, pengorbanan ini untuk Tuhan, sedang membuat perjanjian dengan yang Maha Kuasa, langsung gak pakai besok hari, gak pakai nanti, burung-burung itu datang, bukan bunuh Abraham. Mereka gak takut sama Abraham, mereka mau curi persembahan. Mereka bukan mau lukai Abraham, tapi mereka mau gagalkan pengorbanan. Karena kalau pengorbanan itu jadilah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan dengan Tuhan. Itu kayak notarisan itu loh. Misalnya sudah hampir tanda tangan, tiba-tiba kita diinterupsi, jangan tanda tangan. Sebab sekali tanda tangan itu mengikat, dan hukumnya kekal. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa Tuhan itu sangat cinta perjanjian, dan setan sangat benci perjanjian. Saya kasih satu cerita dulu. Saya kasih beberapa cerita ya. Saya kasih kesaksian aja ya. Saya nggak janji ini bisa selesai nih sampai ayat 21. Karena setiap ayat itu begitu dalam. Kalau sampai jaga-jaga nggak selesai, nanti kapan-kapan saya ajari. Tapi saya kok tergerak memberi beberapa kesaksian tentang Tuhan itu cinta perjanjian dan setan membenci perjanjian. Saya pada waktu baru bertobat terima Tuhan, saya punya saat teduh pribadi tiap hari, saya janji. Tahun 92 saya bertobat, yaitu 30, berapa tahun lalu berarti? 33 tahun lalu. Itu saya bertobat, saya buat satu covenant dengan Tuhan bahwa tiap hari hidupku akan selalu bangun mezbah dulu. Jadi itu sudah harga mati. Nggak negosiasi. Saya nggak mau jadi orang Kristen biasa. Untungnya meskipun saya itu bertobat itu di sebuah gereja kecil di Kanada, gereja Indonesia, kecil cuma puluhan orang, tapi saya sudah sungguh-sungguh terjamah, dan saya membuat komitmen sama Tuhan, apapun tiap hari kau yang kucari lebih dulu. Oke? Tapi karena saya ini anak muda, nggak bisa bangun pagi, apalagi lagi kalau di Kanada lagi dingin, masih gelap, pukul 7 pun masih gelap. Karena itu saya nggak janji bisa bangun pukul 4 subuh, karena sekolah saya jauh. Saya harus nyetir itu 1 jam ke sekolah. Jadi akhirnya saya buat keputusan, saya bertobat sebelumnya itu, sebelum sekolah saya jauh itu kan kuliah. Sekolah saya di SMA dulu cuman setengah jam sampai. Tapi saya nggak bisa bangun pagi, udah gitu aja, nggak usah alasan jauh, nggak bisa bangun pagi. Jadi saya punya doa saat teduh itu jam 3 sampai jam 5 sore. Pulang sekolah jam 3, taruh tas, belum mandi segalanya, masuk ke ruang, saya doa 2 jam, baca Alkitab, nyembah Tuhan. Jadi itu sudah komitmen saya. Lalu saya bertobat kan di akhir SMA, lalu habis itu pulang ke Indonesia karena liburan musim panas, liburan lulusan. SMA 3 saya lulus, saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Pulang ke Indonesia, orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, anak-anak muda, kalau pulang tuh pasti pikirannya selain ketemu papa mama, mau makan apa. Wah, ini sudah sangat ngidam, soto, rawon, whatever semuanya. Don't talk to me about sandwich. Ya, saya mau nasi. Wah, pikirannya sudah makan-makan. Tapi habis itu saya mikir, saya doa jam 7 sampai jam 3 sampai jam 5. Tapi nanti di Indonesia saya punya perjanjian dengan Tuhan. Aku pulang ke Indonesia ini meskipun liburan, tapi saya sudah mulai sekolah Alkitab, sekolah teologi, mau jadi hamba Tuhan. Jadi mending sekarang saya punya semacam perjanjian dengan Tuhan dalam hal doa. Karena saya rindu dipakai Tuhan, saya tidak mau main-main dengan kehidupan. Toh saya belum pacaran waktu itu. Jadi waktu prime time saya, waktu utama setiap hari nanti waktu pulang berapa bulan di Indonesia, daripada diisi yang enggak-enggak, saya janji sama Tuhan, pukul 7 malam sampai pukul 9, saya akan sembahyang. 7 malam sampai 9, saya akan doa. Saya lakukan itu. Jadi tiap hari saya tunggu papa pulang kerja, mama papa sudah beres dengan urusannya, kita makan malam. Malamnya baru berkumpul sama-sama. 7 jam 9, anak-anak muda keluar jalan-jalan. Saya doa setiap hari, Senin sampai Sabtu, waktu di Surabaya. Lalu habis itu kami sekeluarga pergi ke Batu, jalan-jalan dengan beberapa keluarga teman. Teman-teman papa saya dan keluarganya. Akhirnya waktu ke Batu pagi itu sebelum berangkat, saya doa dulu pagi jam 7 sampai jam 9, saya tuker
Bukan 7 malam sampai 9 malam, karena nanti malam dengernya sih, kita mau ngumpul-ngumpul di villa teman, mau makan jagung bakar. Ih, kepingin ya. Nah, ya roti bakar, jagung bakar, mau panggil semuanya. Jadi saya rasa pertemuan dengan teman-teman jarang ini. Ya sudah kita keluar. After all kalau saya tiba-tiba ngilang sendiri, nggak pergi ke villa saya di hotel sendiri kan aneh. Ngapain tuh Philip? Jam 7 sampai 9. Lain lah, Tuhan pasti pengertian. Jadi akhirnya singkat cerita 7 sampai 9 saya doa, kita jalan pergi ke Batu Malang. Selama kita lagi ada di situ main monopoli, main segalanya, wah sudah kalau anak-anak muda kumpul semuanya kacau sudah, pakai bedak, pakai apa semuanya sini, yang kalah suruh hormat pakai sandal jepit gitu. Udah ya nggak perlu lah hidup itu nggak ada artinya itulah, gitu lah. Akhirnya udah kita main, tiba-tiba saya kaget, itu saya masih baby rohani ya, saya baru tobat lalu pulang ke Indonesia karena liburan semester, liburan lulusan. Itu saya rasa di kepala saya itu seperti ada lus-lus, kaget saya ini kan dulu pasien kelepasan, jadi saya kira, waduh ini rumah ada setannya, temanku ini kelihatannya baik-baik gini, vilanya berhantu. Tapi aneh waktu saya dilus, kok rasa kasih ya? Nggak mungkin kalau setan begitu. Setiap kali saya dilus, saya mau lihat teman-teman saya yang masih nakal-nakal itu, kepingin untuk cerita tentang Yesus, tapi saya belum punya keberanian, saya masih bayi rohani. Meskipun saya langsung masuk sekolah Alkitab nantinya, ini kan liburan belum kan, saya baru daftar. Kayak rasanya, dilus gitu tuh rasanya kayak, aku ingin rangkul temanku, tapi kalau saya rangkul, dia akan berkata, aneh lu. Ya, saya pengen rangkul dia, saya ngomongin sama dia, Yesus mengasihimu. Setiap kali saya dilulus itu saya ingat musuh-musuh saya zaman dulu, pernah melukai saya. Saya mau ampuni mereka. Masa setan menimbulkan buah-buah kebajikan? Waktu saya mikir ini siapa apa, saya dengar suara, bukan audible, suara sepoi-sepoi bahasa di hati saya. Karena saya sekarang sudah anak Tuhan. Pergilah ke belakang, temui aku. Saya kata, bukan setan ini, bukan hantu ini, Tuhan. Untung gak gua tengking. Karena pendeta saya dulu ngomong kalau kamu gak sejahtera tengking lah. Ini saya sejahtera le. Pergilah saya ke belakang. Di halaman belakang itu, di villa itu halamannya belakang ada kebunnya gitu ya. Di villa besar. Saya lihat ke langit itu seperti Abraham. Bintang-bintang saya belum baca sampai perjanjian lama. Baru Matius Markus. Waktu saya baca, saya lihat itu bintang. Tuhan bilang, hitunglah itu. Bukan hitung, sebelum Tuhan belum ngomong apa-apa. Waktu saya lihat itu, oh iya dia Tuhan ngomong gini, hitunglah itu, sebanyak itu nanti anakmu. Saya berkata, mati aku. Saya belum ngerti tentang Abraham. Waduh siapa yang mau menikah sama saya? Karena McDonald had a farm, iya yo. Nanti istriku harus tahu kalau dia harus mengandung setiap 9 bulan. Saya gak ngerti ternyata itu maksudnya jemaat. Nah saya jadi hamba Tuhan kan. Waktu saya lagi gitu tiba-tiba, saya terharu entah kenapa, padahal gak ngerti itu scripture. Saya berlutut loh. Saya masih ingat kok itu rumput ya. Saya berlutut, saya berkata, bila ku pandang. Karena lagu itu lagu lama dulu yang saya dengarkan dari kaset Indonesia dikirim ke sana. Bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Waktu sampai chorus ini. Ku jatuh tersungkur. Saya lihat kanan kiri dulu, karena di situ orang-orang main kartu. WC di luar waktu itu. Itu sejuk, enak, batu, belum sepolusi ini. Saya lihat ku jatuh tersungkur. Saya lihat kanan kiri, gak ada orang. Di bawah kakimu. Saya angkat tangan saya seperti ini. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau. Lebih tepatnya ini kan. Bintang-bintang jadi saya kebalik. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau. Ku jatuh tersungkur. Di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau, jangan lupa, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Saya dengar suara lagi, gak pernah saya ngalami kayak gitu sama Tuhan. Saya ini lahir baru, berdiri. Saya disuruh berdiri, cuma gak usah ikut berdiri, saya yang berdiri. Saya berdiri, waktu berdiri temanku mau keluar, hei ngapain? Untung, ngapain lu? Saya bilang, saya lap-lap lah, kan itu gak ada lampu, jadi kan di bawah terang bintang, ini gak kelihatan, saya lap-lap air mata saya. Gak apa-apa, cari udara seger, lu orang gak seger gitu. Ya namanya anak-anak muda, masuk ke WC saya tunggu. Itu hadirat itu kayak diangkat sebentar. Tadi itu kerasa begitu dekat, tiba-tiba diangkat. Seperti yang sisa hanyalah Tuhan di dalam hatiku. Saya lihat terus, kok gak keluar-keluar, ngapain anak itu masuk WC lama begitu. Terus keluar lagi dia berkata, ayo masuk, kita segera habis ini mau main ini, main itu, entah main apalah. Ya gampang udah, lu orang jalan dulu. Gua nyusul, nanti masuklah dia ke sana, baru dia bleng tutup pintu. Hadirat Allah lagi. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu.
Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Oh, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Cuma 10 menit. Saya dengar suara itu, pandang sekali lagi bintang itu. Hitunglah, sebanyak itu anakmu. Lalu ada suara berkata, go back to your friends. Saya kaget, kembalilah ke temanmu. Go back to your friends. Mereka menunggu kamu. Tuhan itu jengli banget. Saya ngomong gini mau nangis, Tuhan itu sangat fair. Dia tahu saya anak muda. Bali, waktu saya lihat jam saya, 7:10. Saya janji sama Tuhan jam 7 kan, Cinderella. Di Indonesia saya mesti jam 7 sampai 9 saya sembahyang. Terus saya buka, 7:10, pas 10 menit yang lalu Tuhan suruh saya keluar. Tuhan ingat perjanjian. Waktu yang kau korbankan, saya korbankan 2 jam itu. Sepatuku mana? 2 jam yang kau korbankan, ternyata saya kira itu keputusan saya. Meskipun itu keputusan saya, Tuhan anggap itu sebagai korban. Dan korban itu, nggak masuk-masuk. Tuhan indahkan. Loh, di belakang itu apa? Coba lihat di belakang. Ternyata Tuhan indahkan. Waktu revival terjadi, di kalangan muda-mudi, saya tahun 2000 di GMS, waktu kita masih di tempat lama, saya pimpin sekelompok anak-anak muda, di antaranya juga ada Pastor Anita, yang sekarang jadi istri Pastor Bernard di Semarang, ada juga Pastor Fuji, Pastor Lena yang mengembalakan di Jakarta. Itu semua orang-orang generasi pertama dari Surabaya yang saya pimpin dalam gerakan. Waktu itu kita semua masih muda-mudi, makanya sampai hari ini mereka manggil saya bukan pastor, tapi ko. Saya mungkin cuma 5 tahun lebih tua dari mereka. Waktu saya pimpin itu saya masih ingat. Saya tiap hari berdoa, janji sama Tuhan, kebangunan rohani kita pertama. Jadi kalau Anda tahu sekarang dari mana rumor atau dari mana hari ini yang Anda lihat, GMS itu dikenal revival anak-anak mudanya. Ini loh ceritanya supaya Anda tahu. Tahun 2000, saya dipercaya 100 anak-anak muda yang sakit hati sama pemimpinnya. Bukan saya yang mimpin. Saya dijodohkan paksa. Ini tolong take care mereka. Saya take care. Mereka juga lihat saya, lu siapa? Saya lihat mereka juga, lu orang siapa? Mereka berkata, aku gak percaya sama kamu. Gak apa-apa, aku juga gak kenal kamu. Kita ini sekarang, saya itu ditugaskan untuk help you. Itu kamu tuh seperti anak kecil taruh di karpet luar rumah saya, keset tulisannya welcome home itu loh, ditaruh di situ. Bayi masa saya enggak saya openi, masa saya enggak kasih makan. Meskipun saya bukan yayasan. Kalau kamu ditaruh di situ ada bayi di keset saya pasti akan angkat dan bawa pulang ke rumah. Kalian jangan lihat saya dengan mata, aku juga enggak percaya. Don't worry, you don't have to trust me. Anak-anak muda itu semuanya. Saya masih ingat kok. Waktu saya ngomong sama mereka, saya punya perjanjian dengan Tuhan. Sulit Tuhan untuk memenangkan 100 orang. Gimana dengan 100 orang ini? Tuhan berjanji, kita akan mengadakan kebangunan rohani orang muda di seluruh Indonesia. Ya apa? Gimana caranya dengan 100 orang yang compang-camping iman ini? Saya buat perjanjian dengan Tuhan. Karena waktu itu, Anda harus tahu, memang pengorbanan. Gini ya, korban itu bukan jawaban. Korban itu tidak diterima oleh Tuhan apabila satu, dia menggantikan atau menjadi substitusi ketaatan. Makanya Raja Saul, ketika dia tidak taat sama Tuhan lewat perintah Samuel, dia membiarkan hidup Agag atau Raja Amalek. Lalu habis itu dia simpen semua domba-domba sapi wagyu. Katanya sih waktu dikonfrontasi untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Samuel ngamuk, marah, lalu koyakkan kerajaan dari tubuhnya Saul. Sambil berkata, kau kira Tuhan berkenan sama korbanmu. Yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan, bukan korban. Makanya keluar satu pepatah dalam bahasa Inggris yang sangat terkenal, obedience is better than sacrifice. Tuhan cinta perjanjian, setan benci perjanjian. Tuhan tuh cinta pengorbanan yang dikorbankan dengan spirit yang benar. Karena pengorbanan yang dikorbankan dengan spirit benar itu menjalin perjanjian. Paham ya? Tetapi korban yang dipersembahkan dengan spirit yang salah, Tuhan tidak terima. Karena taat lebih penting daripada berkorban. Tuhan ngamuk sama si Saul. Kamu kira aku makan nih wagyu? Nggak mau. Orang memberikan persembahan kalau bukan dengan spirit benar, juga percuma. Mau berapapun duitnya. Tapi orang kalau memberikan dengan hati yang tulus, berapapun yang Tuhan taruh di hatinya, itu berkenan kepada Allah. Nah, Tuhan tidak menerimanya. Tuhan berkata, emangnya saya makan tuh semua ini, wagyu dan lamb chopmu.
Tuhan ngamuk dan Tuhan koyakkan. Korban itu jadi tidak dikenan kalau dia menggantikan ketaatan. Atau korban itu jadi tidak berkenan jika dia mencoba membeli kasih karunia. Aku berkorban. Yesaya 58. Apakah gini caranya kamu puasa? Aku udah berkorban, aku gak makan. Udah sampai kurus kayak gini, kulit, bungkus tulang. Kok Tuhan belum jawab? Tuhan berkata, lah kamu korbannya kayak gitu. Kamu kira dengan begini kamu bisa suap aku atau bisa ancam aku. Aku gak makan loh ya. Bedanya apa kamu puasa dengan demonstrasi, dengan demo? Dengan ngambek sama-sama seperti buruh yang tidak terima. Tuhan berkata, kayak gini korban, kamu mencoba memojokkan aku, korban itu baru tidak berkenan kalau dia mencoba membeli kasih karunia. Bukankah yang ku kehendaki adalah kerendahan hati, bukan korban yang ku cari. Tapi korban ini diterima sama Tuhan. Abraham. Karena korban itu keluar dari hati yang tulus, dan di mana korban dipersembahkan dengan benar, dia tidak bisa digantikan dengan doa loh. Makanya jenis tertentu tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Tidak bisa doa saja. Ada tempat khusus dalam hati Tuhan untuk korban yang umatnya berikan. Sacrifice itu ada, punya tempat, a secret place in God's heart. Sampai-sampai ngusir setan orang yang cuma doa doang, sama orang yang benar-benar betul-betul meresapi otoritas Allah, dan mencari firman. Kalau orang lapar, tidak bisa makan apa-apa. Bedanya diet sama puasa. Puasa itu bukan lapar. Puasa itu kenyang lewat makanan yang lain, yaitu firman. Saya waktu puasa, saya masih ingat zaman-zaman awal-awal saya bertobat. Kalau saya tidak tahan 40 hari saya puasa, saya nggak kuat. Itu pas lagi lapar-lapar pol-polnya itu saya baca firman itu sampai saya lupa kelaparan. Bedanya dengan diet. Diet itu hanyalah lapar untuk kurus. Kalau ini lapar untuk kenyang dengan sesuatu yang lain. Beda. Orang yang mempersiapkan pelayanannya nanti, aku mau pelayanan atau aku mau membuat keputusan untuk company-ku yang cari Tuhan dan menyisihkan waktu. Orang lain cuma doanya versi atau ala doa makan saja. Tuhan berkati pekerjaanku. Tapi ada orang yang berdoanya sungguh-sungguh, aku tidak mau diganggu, tutup pintu di belakangnya, cari Tuhan hingga badai berlalu. Bahkan berani puasa untuk itu. That kind of prayer, kalau bukan untuk membeli kasih karunia atau ngancam Allah, kalau bukan untuk menggantikan ketaatan, aku sudah berkorban loh ya, jadi aku tidak usah taat. Korban seperti itu diterima loh sama Tuhan, dan itu menjadi suatu perjanjian. Saya mengorbankan waktu saya yang prime sebagai anak muda. Jam 7 sampai jam 9 itu bisa nonton, bisa apa. Saya korbankan, karena saya berkata, I want a ministry nanti suatu hari di Indonesia, yang seperti kau katakan, bintang di langit. Bukan karena metode dan acara di depan. Tapi sesuatu yang terjadi yang sifatnya life changing, perubahan hidup di antara jemaat. You bayar harganya dapat barang. Itulah korban yang benar. Jangan iri dengan orang yang punya barang karena Anda tidak membayarnya. Jadi ada korban yang harus Anda berikan kepada Tuhan. Saya kasih contoh ya. Sekarang kembali lagi cerita tentang kebangunan rohani anak muda itu. Saya berdoa kan? Saya membuat keputusan hari itu berdoa dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Jangan tiru ini karena saya full timer. Jam 12 sampai jam 4. Jadi kalau saya pergi ke kantor hari-hari itu di GMS lama, zaman kita dulu masih zaman-zaman jadul itu. Beberapa teman melihat mata saya kadang-kadang merah karena pecah, belum pembuluh darahnya, bukan saya sengaja, tapi karena berdoa sungguh-sungguh dari 12 sampai jam 4, sekitar 1 bulan, 2 bulanan begitu. Kadang-kadang 12 sampai jam 6, saya doa 6 jam, tidak usah ditiru, karena tidak semua orang berhasil meniru yang ginian. Saya berdoa, Tuhan give me Surabaya or I die. Kalau enggak suruh aku kembali aja ke Kanada, sekolah lagi kayak apa, kalau aku balik ke sini aku mau lihat kebangunan rohani, aku tidak mau tanggung jadi orang. Orang lain cuma berdoa, Tuhan bless my ministry, I want revival or I die. Berseru dengan mati-matian. Lalu habis itu saya ngomong sama sekelompok orang-orang 100 orang itu yang hanya jadi JGL belum ada yang namanya coach-coach belum sebanyak itu, masih 10 JG. Saya sendiri coachnya. Saya bilang sama mereka semuanya, kalian semua lakukan ini. Kami tidak mau, kami trauma sama pelayanan. Kamu tidak usah lakukan apa-apa. Saya minta kamu cuma lakukan ini. Icebreaker nggak usah, kalian lagi tidak dalam moodnya hahaha karena semua lagi trauma. Masuk hadirat Allah langsung ejreng-ejreng, ngerti maksudnya? Langsung main gitar, yang bisa main gitar, nggak bisa main gitar, zaman itu masih kaset, pasang VCD, pasang CD bukan VCD. Nyanyi, suruh lagu nyanyi, ikut nyanyi. Bukan untuk makan-makan kalian kumpul. Karena perjanjianku dengan Tuhan bukan makan-makan, perjanjianku dengan Tuhan adalah doa dan firman. CG ini 10 itu saya masih ingat. Semuanya masing-masing ya, doa. Kalau kamu mau khotbah, waktu itu semua lagi trauma nih, anak-anak muda lagi sakit hati sama pemimpinnya.
Kamu kalau mau khotbah, nggak ada khotbah, nggak apa-apa, sudah baca Alkitab 10 menit, Alkitab tok dibaca, nggak usah dijabarkan. Susah kan? Nggak susah kan? Baik, nggak baik waktunya, beritakan firman. Aku nggak bisa khotbah, 10 menit. Daripada ngoceh-ngoceh nggak jelas, mendingan baca firman. Tapi kalau kamu bisa jabarkan, baik. Jangan cerita tentang sakit hatimu, nggak usah cerita tentang dirimu. Firman itu bukan tentang dirimu. Aplikasinya untuk setiap kita. Firman itu adalah firman untuk orang lain dulu. Jangan cerita tentang dirimu, sampaikan aja itu perjanjianku. Karena waktu saya berdoa dari jam 12 sampai jam 4, saya tidak doa untuk saya. Saya suruh cuma satu, ngejeng-ngejeng tadi. Ya, kalau bisa gitaran, kalau nggak bisa akapela, kalau nggak bisa cuma pakai CD aja, atau pakai kasetan. Habis itu kasih firman, kalau bisa dijabarkan, tapi kalau Anda nggak bisa cuma baca Alkitabnya, saling mendoakan, tanya gini kebutuhannya apa, kita doa, lalu Anda doakan yang bukan kebutuhan mereka. Aku berdoa mereka jadi pemimpin suatu hari, 10-10 lakukan. Tahu nggak, satu datang ke saya, Go Philip. Kok tumbuh? Maksudnya apa kok tumbuh? Kok tumbuh CG-ku? CG-ku kedatangan begitu banyak jiwa baru dan mereka bukan hanya datang, hahaha, senang-senang, have fun. Tapi mereka diubahkan. Kok bisa? Kok bisa apa? Kok bisa? Karena saya masih tidak percaya sama Koko. Loh, emangnya aku salah apa sama kamu? Kenal baru bulan lalu. Bukan, aku pokoknya sudah trauma sama semua pelayanan. Kenapa kok bisa bertumbuh? Aku masih sendiri belum serak. Saya bilang, gini ya, dengar ya. Aku punya perjanjian sama Tuhan. Kamu kalau tidak keluar jalur dari perjanjianku dengan Tuhan. Ini kalau Anda baca ya, saya tidak punya waktu untuk selesaikan semua ayatnya. Nanti itu Tuhan itu jalan di tengah-tengah hewan yang dibelah itu. Dari api. Itu ada api yang jalan. Nah, waktu jalan api itu, Tuhan menunjukkan bahwa aku akan genapi. Tugasmu hanya siapkan kayu bakar atau siapkan persembahannya. Kamu berada di jalur aja. Aku yang genapi, bukan karena kamu terlalu bagus. Aku menggenapinya karena kasih karuniaku. Karena my grace and mercy, karena kasih karunia. Nanti 430 tahun kemudian, dari zaman Abraham ini dijalani api persembahannya, korbannya. Mau tahu apa yang terjadi? 430 tahun kemudian, keturunan Abraham yang sempat masuk Mesir dulu, lalu dijajah, diperbudak, nanti juga dijalani oleh api di tengah-tengahnya, tiang api namanya. Your sacrifice, korbanmu sekarang untuk anak cucu, tidak hanya dalam bentuk ministry, dalam pekerjaan Anda. Kalau Anda setia, Anda punya perjanjian Tuhan, aku punya perjanjian untuk keturunanku. Aku tidak akan selingkuh sampai aku mati. Apapun terjadi, aku akan pertahankan pernikahanku. Itu korban dari sisimu itu dengar sama Tuhan. Karena itu bukan untuk membeli sesuatu atau menggantikan ketaatan, tapi itu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Itu didengar sama Tuhan. Dalam pekerjaan Anda juga sama. Tuhan, ambil apapun juga, setan bisa hancurkan apapun, setan tidak akan bisa ambil persembahanku. Aku mau jatuh miskin pun, aku akan selalu mencetuskan diri sebagai seorang pemberi. Itu yang setan benci. Setan tidak benci bisnismu. Setan benci your dedication, devotion. Itu yang setan benci. Kerjaan ini, karena ada orang gini, kerjaan itu jadi bendahara kerajaan sorga. Pakailah, tapi dalam hati sebenarnya, di dalam hati kecil motivasinya adalah, nang diberkati Tuhan. Kalau kita tulus sungguh-sungguh kita tahu, pekerjaanku harus jalan karena memberi makan 100 pegawaiku. Aku ini punya tanggung jawab, mungkin tidak bisa ngasih 5.000 orang makan, tapi di mana ada saya dan keturunan saya, lowongan kerja ini semua tidak akan saya kirim pulang PHK. Aku aja Tuhan kalau bisa, aku aja tidak usah digaji. Tapi pegawai yang udah ikut aku 20 tahun ini meskipun dia bukan orang Kristen. Aku yang Kristen Tuhan. Aku harus kasih dia makan. Ketika mereka semuanya tahu lewat 5 roti 2 ikan, mereka harus ngasih 5.000 orang makan. Sementara rasul-rasul berkata, suruh aja pergi cari gampangnya. Suruh cari sendiri makanan, tapawan. Suruh cari bungkusan. Tuhan bilang, no you feed them. Kamu yang kasih makan. Ketika mereka memahami hati Tuhan. Itu roti tidak pernah berhenti terpecahkan. Kalau kita punya perjanjian dengan Tuhan itu bukan keuntungan kita, tetapi orang lain bergantung sama kita. Bisnismu tidak akan jatuh. Karena Tuhan mencintai perjanjian itu. Sampai kapanpun, lewat usahaku, aku akan terus mendukung misi Yesus Kristus, penginjilan, penanaman gereja, pengiriman misionaris, dan lewat kemanusiaan yang dijalankan sembari kita menyelamatkan. GMS peduli. Kita jalankan terus. Kalau kita punya visi itu bukan hanya untuk orang-orang yang bekerja bagi kita, tapi untuk kerajaan Allah. Nggak mungkin bisa tenggelam tuh perahu. Karena Tuhan yang berkepentingan dengan itu, ada perjanjian dengan Tuhan di situ. Israel nggak bisa musnah. Karena Mesias harus keluar dari sana. Saya harap Anda mengerti yang namanya
hukum rohani ini. Kembali lagi ke itu. Dengan ini saya selesai nanti ya. Memang saya sudah ditakdirkan di kebaktian ini selalu overtime. Sabar sebentar ya, ngomong kanan kirinya, sabar. Tahu, dia ngomong sama saya, kok bisa bertumbuh? Saya bilang, kamu enggak usah ngelakuin apa-apa. Kamu cukup nyembah. Jangan nyanyi, nyembah diri sendiri. Kasih firman, enggak bisa khotbah. Kasih aja, baca ayat sampai ngelontok semuanya. Baca setengah jam itu semua firman-firman gitu aja sudah. Enggak usah ada karbohidratnya, enggak usah ada lemaknya. Cuman semua protein silakan. Tumbuh tempatmu, karena aku punya perjanjian dengan Tuhan. Lalu habis itu, saling mendoakan. Lalu doakan mereka untuk mereka jadi seorang murid yang sejati. Gitu ya aku. Dari 1.100 orang itu anak muda. Anda sekarang lihat anak muda kita di mana? Seberapa? Anda lihat sekarang. Dan di antara orang-orang ini, saya tanya di sini dulu, siapa di sini dulu adalah jemaat pemasa saya? Angkat tangan. Jemaat pemasa, ayo ngaku. Tahun 2000 itu. Itu ada di sana. Ada lagi. Ini jemaat tahun 2000. Kebangunan rohani terjadi. Terakhir dengan ini saya selesai. Suatu hari, saya dari sejak muda, sekarang masih muda, saya berjanji sama Tuhan. Apapun, waktu saya bertobat tahun 92, saya tahu saya akan jadi hamba Tuhan, tapi saya belum berprofesi, belum menentukan jurusan. Beasiswa sudah dikasih dari berbagai university, saya tolak semuanya, saya pergi ke satu sekolah yang jauh, sekolah Alkitab di ujung luar kota. Saya ngomong sama Tuhan, aku tidak akan pernah murahan, mau aku jadi pengusaha, jadi pendeta, aku akan selalu menjadi pemberi. I will always find myself di sisi giver. Receiver itu Tuhan akan memberi berkat pada setiap orang secara berbeda-beda. Aku selalu menuruti tuntunanmu. I will always be a giver. Aku berjanji Tuhan. Teman-temanku bilang, nanti kamu mau makan apa? Mau makan kerikil kali? Mau apa? Bodoh kamu lepaskan semua beasiswa itu. Kamu dapat tawaran kerja di sini di Eropa, kamu tolak semuanya, mau jadi apa? Pendeta, teman saya orang Taiwan dulu. Wih, jahat sekali mulutnya, makanya Tuhan pisahkan kami. Dia meninggalkan saya, dia hina saya. Lu mau jadi apa? Nah, saya tidak masuk ke Simon Fraser University bersama dengan dia. Saya masuk ke Columbia Bible College, jauh-jauh di luar kota lagi. Dia jijik sama saya, kenapa kamu sekarang fanatik? Tapi kata-kata itu masuk karena saya masih bayi rohani. Saya ngomong sama Tuhan, saya janji Tuhan, aku mau jadi martir pun. Aku mau jadi orang yang tidak bisa makan roti, aku jadi miskin pun, aku tidak akan minta. Aku berjanji sama Tuhan, apapun yang aku dapatkan. Janji itu seperti Yakub. Saya tidak ngomong tentang persembahan persepuluhan, hari ini bukan soal itu. Tapi saya kasih kesaksian ini, saya digerakkan. Tapi persembahan persepuluhan bukan sebagai teologi, doktrin apa, tapi saya ngalami itu sebagai pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya akan selalu seperti Yakub waktu pulang dari ke Betel itu, pulang kembali. Waktu dia mau pergi, dia di Betel, dia ketemu Tuhan, dia berkata, sampai kapanpun, 10% daripada apa yang aku terima bersih, aku akan selalu dahulukan engkau untuk pekerjaanmu. Sungguhan Tuhan, aku akan lakukan itu. Tuhan dengarkan itu. Saya tahu sejak hari itu, money is below me, never above me. Mau saya lebih, mau saya kurang, saya tahu keputusan saya dengan Tuhan, janji itu sudah saya teken. Namanya manusia itu kan bisa lelet. Saya kebaktian hari itu Minggu, saya bukan pendeta, saya datang ke Indonesia cuma liburan sekolah. Saya datang di ibadah gitu ya, pulang. Saya mau memberikan persembahan persepuluhan itu di tempat yang memang saya tetapkan, bukan di Kanada, saya pulang 3 bulan, saya harus tetapkan di Indonesia di mana saya kasihkan. Saya tahan. Saya bilang nanti dulu, karena sekarang ini masih 3 bulan, saya masih butuh cash. Manusia itu kan selalu punya pikiran. Saya jalan di Kembang Jepun, nyetir mobil, pergi gitu mana, ditabrak sama sepeda motor, jeder, dia yang salah. Pokoknya di sini tuh peraturannya beda. Motor tabrak mobil, mobil yang salah. Bisa begitu loh. Itu semua orang keluar, enggak tahu dari mana tadi kok sepi jalanan. Jeder, itu orang sampai dia nabrak saya loh. Terus habis itu, saya nggak salah loh, sungguh ini masih curhat. Itu orang keseret itu kira-kira 100-200 meter, seret gitu. Keluar semua. Itu orang marah-marah, saya nggak tahu. Sekarang saya ngerti, mungkin bisa modus. Masa mungkin jatuhnya kayak orang Bollywood. Itu kayak sudah pengalaman. Ternyata ada, saya nggak tahu ya, saya nggak menuduh, tapi saya nggak ngerti kok bisa gitu. Karena kok dia sudah kayaknya scripted. Langsung datang, tiba-tiba ada berapa temannya, saya nggak tahu. Lalu ngomong sama saya, nggak bisa, Anda tabrak saya gini. Belum ada yang namanya dashboard TV, belum ada gitu-gitu. CCTV. Ya sudah, nego. Saya harus bayar berapa? Pikiranku, mobilku gimana, siapa yang bayar? Ini mobil belum lunas, maksudnya belum saya beli dari papa. Mobilnya ayah.
Dia berkata, sekian. Tahu nggak, itu persis perpuluhan saya. Apa yang kita janjikan pada Tuhan, kita tidak berikan, pasti setan akan mengklaim itu. Pasti diambil sama setan. Persis dengan persembahan saya. Jadi saya pulang merugi, akhirnya apa yang terjadi saya kasih itu, tapi tetap janji saya tidak. Hari itu saya bertobat dan saya memberikan persembahan yang seharusnya, jadi saya bayar double hari itu. Satu dari kesadaran, satu dari kecolongan. Saya mau beritahu kepada Anda sesuatu, bahwa Tuhan sudah ajari. Dan setelah bertobat, setelah saya lulus, uang yang dikumpulkan semuanya, akhirnya uang yang dikumpulkan sebelum menikah, saya kan kumpulkan, saya ini pintar menabung dari dulu. Nabung, jadi selalu punya, karena selalu saya tabung. Suatu hari saya tidur, saya nyesel kalau saya tidur hari itu. Mimpi, tabungan itu dalam buku tabungan, saya kan tidak ingat berapa. Itu sampai huruf terakhir, koma 00, koma belakang itu sennya, itu muncul persis, saya bangun tuh hafal angka. Waktu saya buka di buku tabungan saya, persis itu seluruh tabungan saya. Saya kasihkan di sebuah gereja di Lampung, mas kawin saya. Kasih semua 100% di sana untuk kasih untuk sebuah gereja dan belikan sound systemnya untuk double K yang sekarang jadi GMS Salatiga. Saya berkata, Tuhan, Engkau ini mau ngajari apa sama aku? Tuhan berkata, kalau kau dan aku perjanjianmu bukan mamon, perjanjianku dengan kamu adalah kehidupan. Kamu akan lihat proyek apapun yang kamu jalankan, aku Tuhan yang akan menandatanganinya. Aku Tuhan yang akan menyertai. Semoga ini jadi berkat buat Anda, bukan untuk pelayanan, tapi untuk kehidupanmu dalam bisnis, dalam pekerjaan Anda. Kalau Anda punya janji sama Tuhan, sekalipun itu harus dilumuri dengan korban. Jangan pernah Anda mundur dan ingkar dari perjanjian itu. Sebab Tuhan cinta perjanjianmu, dan yang setan benci bukan dirimu. Setan benci pengorbanan dan perjanjianmu dengan Tuhan. Karena kalau itu jadi, Allah membangun satu dinasti dengan kehidupan dan keluarga Anda. Membangun satu dinasti dengan perusahaan dan pekerjaan Anda. God bless you. May you be continually multiplied. Haleluya.